Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamidum majid, al-mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazid. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi da'ana ila tauhid, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarna bitajdid. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sesepuh pimpinan cabang Muhammadiyah Ngelipar dan juga seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Ngelipar beserta seluruh ranting-ranting di Kapanewon Ngelipar, dan tentu seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki cek sound rumiyin. Kedengeran apa mboten niki, Bu? Mboten. Kedengeran mboten? Brebeg nggih. Gembrebeg niku sakit napa pripun? Miknya tadi mana? Miknya. Oh. Cek. Nek niki pripun? Mohon. Napa mboten sanggih mik, kula banter niki mengke. Monggo Bapak lenggah kanthi sekeca. Ditenggorin nggih. Nggih, kula lanjutkan. Sampun nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah, tentu pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang terus mau dan mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat pagi hari ini adalah saged wedangan. Sampun angsal sedaya? Sampun. Alhamdulillah. Dari nikmat yang sedemikian kecilnya saja, kita ini sudah insya Allah terbukti kita ini mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Walaupun cuma satu gelas teh, tapi kita ini tunjukkan rasa syukur kita paling tidak dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang berikutnya tentu sholawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu orang-orang salih yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita bersama keluarga kita termasuk dari golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sampun panen kacang dereng? Jagung? Lah kok mboten dibeto mriki? Pripun kok mboten dibeto niki? Kok mboten diasta mriki pripun? Napa?
Disade. Oh nggih pun nek disade. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini adalah tema yang sengaja saya buat. Temanya adalah dari piknik dan sedekah kita bangun peradaban. Niku maksudnya pripun kok wong piknik kok iso bangun peradaban niku pripun? Aneh kan niku? Aneh kan mboten niku temane niku. Nah, gandeng aneh mesti jenengan penasaran. Iki le arep jelaske carane kepiye iki? Apa berarep gotak, gathuk, matuk apa kepiye? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita Al-Quran ini menjadi dasar bahwa peradaban ini akan bisa berkembang atau tidak. Maka ketika seseorang atau wilayah itu atau desa itu atau kampung itu kalau betul-betul menghidupkan Al-Quran, bisa dipastikan Allah akan memberikan jalan kepada kampung itu, desa itu, dusun itu, atau orang itu, atau keluarga itu dengan jalan yang terbaik dalam menghadapi kehidupan, termasuk membangun peradaban. Saya nunggu niki wonten gelas pecah masalahnya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi apapun itu, Al-Quran itu menjadi pokok yang penting dalam kehidupan kita, baik secara pribadi atau dalam bermasyarakat, bahkan membangun masyarakat. Pertanyaannya, kalau seandainya orang-orang di kampung itu jauh dari Quran, apakah kampung itu akan bisa berkembang dengan baik? Jawabannya tidak. Tidak mungkin itu, Pak. Tidak mungkin itu, Bu. Maka kenapa kita di pimpinan cabang Muhammadiyah yang Lipar ini mengikhtiarkan agar kita ini selalu dekat dengan Quran? Lewat apa? Lewat pengajian minimal seminggu sepisan, Ahad pagi. Agar apa? Agar masyarakatnya dekat dengan Quran. Agar masyarakatnya walaupun urung iso maca Quran, ning pernah ngrungokke ayat-ayat Quran. Ning nggih ampun ngeten, wah aku ora tak sinau Quran wae, tak ngrungokke wae. Ya ampun ngoten. Memang harus ada gentek semangat untuk belajar Quran itu. Mungkin kita tidak bakal tahu dampaknya iki apa to iso maca Quran iki. Dampaknya apa kok kita ngaji ini? Wong kita yo gur ngene-ngene wae. Oh, tentu tidak. Saya buktikan. Dampak dari kita sering ngaji Ahad pagi seperti ini, sekarang Lipar ini bisa kita lihat punya peradaban yang baru. Yang dulu pernah juga ada peradaban yang bagus, sekarang juga ada lagi peradaban yang bagus. Kenapa? Karena masyarakatnya dekat dengan Quran. Apa peradaban itu? Salah satunya adalah sekolah SMP kita ini, sekolah SMA kita ini, dan pesantren kita ini. Kalau ini tidak dari sokongan panjenengan yang dekat dengan Quran, maka tidak akan terjadi. Ada pondok seperti ini, ada SMP seperti ini, ada SMA seperti ini, ada lingkungan-lingkungan yang baik. Tidak mungkin ada itu kalau kita ini tidak dekat dengan Quran. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan ajak panjenengan memahami 2 ayat saja hari ini. Yang temanya itu, yang pertama temanya piknik, yang kedua temanya tentang infak atau sedekah atau wakaf. Karena dari 2 hal ini, ternyata kita kalau belajar sejarah, dari kedua hal ini akan muncul peradaban baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, nate mireng Isra Mi'raj. Nate ya. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang Isra saja. Nggak usah berbicara tentang Mi'raj. Isra kali Mi'raj.
Saya akan berbicara tentang Isra dulu. Isra menika artosipun perjalanan di malam hari. Jadi piknik niku mangkate wengi. Kados biasane to nek ajeng piknik adoh mangkate mesti wengi. Leres mboten? Nggih. Dalam surat apa itu? Di dalam surat Al-Isra. Ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata-kata subhana itu sesungguhnya artinya masih satu akar kata dengan kata-kata sabbaha yusabbihu. Kalau kita pengen mengatakan orang berenang itu sabih namanya. Sabbaha yusabbihu itu berenang. Nah, berenang itu gerakannya adalah menjauhi titik awal. Nek umpamane mriki kolam, kula ngadeg teng mriki, jegur banyu, nek kula renang berarti menjauhi tempat saya berdirinya tadi sebelum jegur. Terus mboten? Itu namanya sabih. Saya ini seorang perenang yang menjauhi dari tempat saya berdiri pertama. Berarti maknanya kalau kita mengatakan subhanallah, kita sering mengartikan maha suci Allah. Leres? Maknanya apa? Kita ini menjauhkan diri kita dari prasangka bahwa Allah itu punya kelemahan. Karena kita paham bahwa Allah itu adalah maha dan maha. Apapun Allah punya, apapun Allah tahu, apapun Allah dengar, nggak ada kekurangan sedikit pun. Maka kita menjauhkan diri kita dari prasangka bahwa Allah itu punya kekurangan. Itu makna dari subhanallah. Kalau kita sering mengatakan maha suci Allah itu, maknanya kita ini menjauhkan diri kita dari berprasangka bahwa Allah itu punya kekurangan. Paham ya? Nah, kenapa kok saya harus jelaskan ini? Karena ayat ini didahului sabbaha itu, karena nanti di ayat ini orang-orang itu bakal bertanya-tanya, iki tenan apa ora? Nah, itu maksudnya. Lanjut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ternyata Allah itu memperjalankan seorang hambanya yang namanya Muhammad di waktu malam. Nah, ini berarti piknik Pak Nabi Muhammad itu. Kenapa kok piknik? Kenapa kok harus diperjalankan? Ternyata Bapak Ibu, di tahun itu asbabun nuzul ayat ini Rasulullah itu mengalami kegundahan yang luar biasa, mengalami kesedihan yang luar biasa. Apa itu? Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Bahkan disebutkan amul khuzn, tahun yang menyedihkan bagi Rasul. Gandeng niki Rasul sing mek niku Gusti Allah. Wes iki arep tak lipur. Gandeng Muhammad ki lagi sedih, iki arep tak piknikke. Nah, maka diungkapkan di sini asra dijak piknik di malam hari berangkatnya. Tetapi apakah perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu satu malam penuh? Oh, ternyata tidak. Ternyata ungkapan dalam Quran itu lailan. Lailan itu artosipun sebagian malam. Ibarat nek wengi niku 12 jam, niki cuma ditempuh dalam waktu tidak sampai 12 jam. Mungkin meng 3 jam, mungkin meng 2 jam, mungkin meng 5 jam. Karena apa? Lailan itu artinya sebagian malam, tidak sepenuhnya malam. Ngoten.
Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pikniknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jenengan ngertos jaraknya atau tidak? Kalau naik pesawat dari Saudi gitu ke Masjidil Aqsa itu sekitar 2 jam 3 jam baru sampai. Nek numpak pesawat. Pertanyaannya, zaman Rasul dipiknik nek kali Gusti Allah niku wau. Wi kira-kira saka Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa wi arep tekan pirang jam? Padahal urung ana pesawat. Anane lagi unta karo kuda, mobil dereng onten. Orang bertanya-tanya ketika Nabi Muhammad bercerita, aku mambengi bar saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa bar kuwi munggah Mi'raj. Kira-kira nek jenengan diceritani ngoten niku, ana wong cerita ngoten niku, jenengan percaya napa mboten? Coba Pak. Kula niki mamane cerita ngeten iki. Pak Bu, Jumat kala wingi, kula niku jam 10 tesih ngajar. Nah, kula niku Jumatan niku teng Mekah. Gek mengke sore niku kula mun teng mriki melih. Jenengan percaya kali kula? Percaya mboten? Lah kok ora percaya iki piye? Lah kok wong biasa padake Nabi. Sama Bu. Dulu Nabi ketika bercerita kepada sahabatnya, banyak sebagian sahabat yang nggak percaya kalau Nabi melakukan itu. Bahkan yang percaya itu cuma satu orang awalnya. Siapa dia? Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu ketika ditanya, ngopo kok kowe percaya karo Muhammad? Cerita ngono kuwi kok percaya? Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya saya mengecat rumah saya itu dengan cat warna putih, lalu Muhammad mengatakan setelah saya selesai mengecat itu warna rumah saya itu warna hitam, saya percaya bahwa warna putih itu, kalau Muhammad mengatakan hitam, warna putih itu saya percaya bahwa hitam warnanya. Coba niku karena iman. Kalau lanjut ke, kalau kita tidak percaya, logikanya seperti ini, men dadi percaya nek Nabi Muhammad niku ternyata iso tenan nglakoni niku karena yang memberangkatkan Allah. Logikanya ngeten iki. Nek onten tawon iki tawon. Mangkat saking Jogja neng Surabaya mabur nganggo suwiwine, kira-kira tekan napa mboten? Lah engko Jogja tekan Malang ceklek suwiwine. Dewe. Tawon mabur saking Jogja ketekan Surabaya. Niku kira-kira ditempuh pirang jam nek mau tekan? Yo akeh jam mboten mawon, gitu. Ning ternyata kula numpak pesawat nggawa tas. Dateng tas kula niku nemplek tawon niku wau. Gek kula munggah pesawat. Ayo. Nah, saka Jogja ning Surabaya iku ora ana 2 jam. Nek jenengan ditakoni kira-kira tawon ki mau tekan Surabaya apa ora? Tekan. Sebab numpak pesawat. Ayo. Saiki terangane ya ngoten. Lah padha. Kula mboten mengumpamakan Rasulullah lebah lho nggih. Padha niku. Ternyata Rasulullah itu yang bawa pilotnya itu Allah. Nek wis pilote Allah jenengan percaya napa mboten? Jangankan 2 jam, sak detik, wis sak kejap mata, wis tekan kono wis saged. Niku logikane. Apa yang menjadi gambaran itu kok saya bisa mengatakan seperti itu? Nanti Pak di terakhir saya buktikan. Ternyata nek dikaji tenan itu luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kita tahu Masjidil Haram itu sudah dibangun. Pertanyaannya, Masjidil Aqsa wis bentuk wujud bangunan masjid napa dereng?
Jawabannya dereng. Gitu. Jawabannya belum ada bangunan Masjidil Aqsa ini. Cuma pelataran suci yang dulu para nabi itu menggunakan tempat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sempat dulu dibangun. Yang meletakkan tempat itu para nabi-nabi, termasuk Nabi Adam pertama. Setelah itu nabi-nabi setelahnya dan termasuk Nabi Ibrahim. Tapi saat Nabi Muhammad sampai di sana, tidak ada bentuk masjid seperti yang ini, nggak ada. Cuma pelataran saja. Tetapi dari Masjidil Haram, masjid itu sudah dibangun. Berarti apa? Allah menghendaki Rasulullah diberangkatkan dari masjid menuju pelataran Masjidil Aqsa, yang akhirnya ketika Nabi menginjakkan kaki di situ, 6 tahun setelahnya Masjidil Aqsa baru dibangun. Sobi, apa maknanya? Berarti hasil dari piknik Rasul niku wau membangun peradaban Masjidil Aqsa. Oh niku keren Pak Bu. Neng piknik niku mampir masjid dhisik, Masjidil Haram riyen. Lah saiki awake dhewe piknik mampire pundi? Ternyata membangun peradaban itu memang dari masjid juga. Akhirnya piknik diperjalankan sama Allah, gitu. Akhirnya apa? Dari jejaknya Rasul itu, berdirinya Rasul di situ, akhirnya dibangunlah Masjidil Aqsa 6 tahun kemudian. Itu luar biasa. Nah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang di sekelilingnya itu diberkahi. Pertanyaannya, apakah yang diberkahi hanya sekelilingnya saja, tapi pusatnya tidak? Oh, tentu tidak begitu. Kalau sekelilingnya saja diberkahi, maka pusatnya peradaban itu pasti juga diberkahi. Saya jadi punya gambaran ya nih. Kalau di kampung kita ini ada satu masjid yang benar-benar makmur, itu bisa jadi Pak, di sekeliling masjid itu atau di kampung itu bisa jadi Allah berkahi. Kalau di Nglipar ini ada satu tempat atau beberapa tempat yang memang Allah berkahi, maka sekelilingnya pun pasti dapat keberkahan itu. Neng beda nek karo tempat maksiat. Sakniki, nek neng Nglipar ana tempat karaoke mabuk-mabukan ngoten niku. Wis kira-kira diberkahi napa mboten kira-kira niku? Coba. Tapi kalau yang kemudian tumbuh berkembang peradaban itu baik, insya Allah sekelilingnya pun akan diberkahi. Contoh sederhana. Keberkahan itu kan artinya salah satunya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang muncul dari kebaikan yang satu itu. Nah, keberadaan pesantren ini salah satunya itu menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh, keberkahannya apa? Sekarang Pak, saat pagi hari istirahat jam pertama Pak, niku wong dodol saking lor nganti kidul Pak. Nek kene iki sepi ora mungkin ana wong dodol. Dari orang jualan itu menimbulkan keberkahan. Sing dodol ya seneng, sing jajan ya seneng, gitu? Nanti pulang bawa rezeki untuk anak istrinya, untuk makan keluarganya. Ngoten niku. Bahkan banyak juga orang yang kemudian bekerja di tempat ini, membawa hasil dari sini dibawa ke rumahnya, bertambah kebaikan di rumahnya mereka masing-masing. Karena apa? Karena kalau tempat itu sudah diberkahi, akan menimbulkan pancaran cahaya keberkahan yang lain. Sama seperti Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, keduanya diberkahi. Sampai hari ini kota Mekah ini nggak pernah libur orang yang mau mengunjungi. Semua orang pasti berkeinginan ke sana. Karena apa? Tahu tempat itu adalah tempat yang berkah. Mau ngapain ke sana? Ya bisa umrah, bisa haji.
ke Masjidil Aqsa. Coba Pak sekarang Pak, apa Ustaz berkahnya di sana itu apa? Kok di sana itu sekarang pengen dihancurkan? Berkahnya adalah orang-orang di Masjidil Aqsa dan sekelilingnya adalah orang-orang hebat dalam keimanannya. Anak-anak kecil itu Pak, ketika ditanya, cita-citamu apa nak? Nek anak-anak mungkin di sekitar kita, itu saya bingung jawabnya. Cita-citamu apa? Cita-citamu pasti bingung jawabnya. Tapi kalau anak-anak sana langsung mengatakan, apa cita-citamu? Cita-citaku hanya mati syahid. Ngoten niku. Cobi. Cita-citamu apa? Bisa baca Quran, bisa menghafal Quran. Itu mentalnya anak-anak di sekitar Masjidil Aqsa itu seperti itu. Apa maknanya? Allah berkahi tempat itu dan penduduk-penduduknya. Hasil dari apa? Hasil dari jejak pikniknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakna kaulahu linuriyahu min ayatina, agar apa? Kita semua ini melek, kita semua ini melihat bahwa inilah kekuasaannya Allah. Yang mungkin kebanyakan manusia ini nggak percaya bahwa peristiwa Isra itu terjadi. Tapi bagi orang yang beriman, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita lihat, yang harus kita pahami. Innahu huwa samiul basir. Innahu itu para mufasir menafsirkannya menjadi dua. Hu-nya itu kembali ke Muhammad, dan hu-nya ini juga bisa kembali ke Allah. Innahu, sesungguhnya dia. Di situ ada kata-kata huwa samiul basir. Maksudnya Bapak Ibu, ayat ini ditutup dengan kata-kata yang indah. Kenapa kok tidak pakai kata-kata yang lain? Hakimun khabir umpamanya. Kenapa harus pakai samiun basir? Agar orang yang mendengarkan cerita Muhammad itu percaya kalau Muhammad itu bercerita dengan cerita yang nyata. Apa bukti nih? Tadi diberangkatkan malam hari oleh Allah. Pertanyaannya, Muhammad saat berangkat itu mungkin dengan kecepatan yang tertentu, niku Muhammad tidur nopo semaput nopo sadar. Nih. Lah kan wong iso bertanya-tanya. Lah kok kowe iso cerita? Lah kowe iki kira-kira turu apa tangi? Ayo. Ayat ini luar biasa. Ternyata saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan sadar sepenuhnya kalau diberangkatkan oleh Allah itu. Maka innahu wasamiul basir, artinya apa? Muhammad betul-betul mendengar apa yang dia dengar. Mungkin nek sakniki berarti suara mesin pesawat ku ya krungu, ngoten lho maksudnya. Suara mesin pesawat iki krungu. Pramugarine ngomong, "Teh Bapak, niki krungu biar Muhammad niku." Mungkin ana suara napa pengumuman itu krungu Muhammad. Mendengar, basir, melihat. Muhammad juga melihat. Jadi nek numpak pesawat niku ora gur turu Muhammad niku. Delok kahanan, donya iki kaya ngapa saka dhuwur. Oh, kuwi ana laut. Oh, kuwi padang pasir. Ngerti? Dadi iso crita tenan. Maka maknanya innahu wasamiul basir, Muhammad ini benar-benar sadar diberangkatkan oleh Allah piknik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tadi sadar sepenuhnya. Makanya mulai iso cerita. Ngoten niku. Ning sing diceritani ora percaya. Kados jenengan wau mboten percaya kali kula nek kula Jumat teng mriku niku wau. Yo. Ini luar biasa. Tetapi makna yang kedua, innahu wasamiul basir adalah Allah itu betul-betul maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada keraguan. Maka tadi diawali dengan kata-kata subhanalladzi. Jauhkan diri kita ini dari prasangka bahwa Allah itu enggak mendengar. Pasti Allah itu maha mendengar. Jauhkan dari kita prasangka bahwa Allah itu tidak melihat. Pasti Allah itu maha melihat. Maka ayat itu diawali dengan kata-kata subhana. Pun saayat rampung. Jam pinten niki? 7 kurang seprapat. Ya.
Pun. Inti ayat yang pertama berarti nek piknike kuwi tenanan sesuai dengan ayat ini, insya Allah jenengan niku bisa membangun peradaban yang sama. Kok iso Pak Ustaz? Maksudnya pripun? Ayo piknik dari masjid ke masjid. Bar saka masjid kene, masjid kono dikunjungi. Nek pergi kalau sholat ya mampir ke masjid. Gitu. Itu apa? Membangun mental kita agar kita itu mampu membangun peradaban. Ada kewajiban bagi kita Bapak Ibu untuk membangun peradaban itu. Jangan hanya sekedar tokoh-tokoh saja, jangan hanya Pak Lurah saja, jangan Pak atau Bu Bupati saja, jangan Pak Wakil Bupati saja, jangan hanya anggota dewan saja, tapi kita semua umat muslim ini punya kewajiban membangun peradaban karena Rasulullah mencontohkan itu. Nah, hikmah yang kedua, berarti ayat ini ingin mengatakan sama kita bahwa sesungguhnya peradaban itu betul-betul harus dibangun dari masjid pun. Berarti sekarang orang yang mampu memakmurkan masjid adalah ciri-ciri orang yang mau membantu peradaban Islam itu hadir. Nah nih, sekarang ayat yang kedua. Dari piknik dan sedekah kita membangun peradaban. Yang kedua tentang sedekah, infak, sedekah dan wakaf. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini tidak akan pernah sekalipun mendapatkan kebaikan kalau kita ini belum menginfakkan, mensodakohkan, mewakafkan dari harta yang kita miliki dan itu yang kita cintai. Timbul pertanyaan, niku saestu Pak Ustadz ayat niku. Lah nek ngoten jabot tenan. Karena saya ini cinta terhadap apa yang saya miliki itu banyak. Ya mbok niku motor, mbok niku mobil, mbok niku omah, mbok niku lemah, mbok niku wit, mbok niku pakaian. Padahal ayat ini Bapak Ibu menyampaikan sama kita, kita ini tidak akan pernah mendapatkan sekalipun kebaikan kalau kita ini tidak mau menginfakkan apa yang kemudian kita cintai. Di ayat ini ada yang menafsirkan bahwa yang paling kita cintai. Tetapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa yang cukup disukai saja wis, rasa angel-angel. Contohnya ngeten iki. Klambi, ibu-ibu nih terutama nih ibu-ibu. Klambi niku nang omah kathah napa mboten? Kathah. Sing dienggo rak mung kuwi mawon to? Nah, kira-kira sing mboten tau dienggo niku isih jenengan cintai napa mboten? Napa? Tesih nggih. Ning kok apa ora dienggo? Nah, niki Pak, eman. Wes ora usah ngomong sing paling apik sing dikeke, sing disimpen suwe niku lho, kira-kira do gelem dikeke apa ora? Niku mentok wis. Le, tumpukan perkakas nang omahe awake dhewe niku akeh sing ora kanggo, betul? Niku ngopo kok ora dienggo? Disimpen eman. Nah niku Pak. Ora sange kae sing paling apik wis. Maknanya mimma tuhibun itu rasa sing paling apik, sing mbok senengi wae. Iki kira-kira iso nglakoni apa ora? Nek ora iso nglakoni kita ndak akan pernah dapat kebaikan sekalipun, Pak. Tuh. Enten meneh contoh. Enten duit. Niku duit. Niku 50.000, 100.000, 20.000, 10.000, 5.000.
Sing paling ketok anyar banget niku sing 5.000. Sing paling ketok lebak kuwi sing 100.000. Bar niku 50.000 rada lebak ngoten niku. 20.000 ya lebak lah itu. 10.000 ya sak wajare duit ngoten. Niku kinten-kinten sing jenengan infake niku sing pundi? Lho ta. Loh ini menarik gitu. Padahal saka 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 jenengan paling cinta sing pundi? Apa? Sing 100. Walaupun lebak banget 100. Nggih. Nek didelok saka bentuke niku berarti sing kudu diinfake niku sing lebak niku wae kudune. Sing anyar-anyar jenengan simpen. Kudune ngoten niku. Toh. Ternyata Pak, ayat ini itu menarik. Kata-kata mimma tuhibbun itu sesungguhnya bukan yang paling kamu cintai. Bahkan enten kisah ngeten iki. Kisahnya Abu Thalhah itu memiliki tanah, yang tanah itu ada sumurnya. Kemudian Nabi itu sebelum ke masjid sering Pak Bu berkunjung ke tanah itu untuk sekedar cuci muka, minum dari air itu. Lantas kemudian turun ayat ini. Abu Thalhah terus mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul, ini adalah tanah yang paling aku cintai. Aku ingin infakkan kepadamu wahai Rasul." Apa jawab Rasul Pak Bu? Jawabannya, karena melihat Abu Thalhah, Rasul mengatakan begini, sudah, itu untuk keluargamu saja. Ada lagi yang nomor 2, yaitu Zubaidah istri Harun Ar-Rasyid. Dia itu punya Quran, sampul Qurannya itu dari berlian. Berlian Pak nih. Karena baca ayat ini, akhirnya berlian itu disuruh jual, disuruh lelang. Hasil lelangan itu untuk apa? Untuk membuat irigasi di kampungnya. Akhirnya semua warga bisa minum dari irigasi itu, bisa bertani dari irigasi itu. Padahal ayat ini sungguhnya mengatakan bukan yang paling kamu cintai. Sing mbok senengi tok ya, aja sing paling. Umpamane ana mobil kali motor jenengan paling seneng pundi umpamane ngoten. Mobil wae niku. Nah, ora mobile, motore wae, ngoten niku maksudnya. Karena apa? Kamu lebih mencintai mobil daripada mencintai motor. Contohnya ngoten niku, Pak. Saya lanjutkan lagi. Ternyata kata-kata albir itu adalah kebaikan yang luas. Jadi kalau jenengan itu melakukan mungkin infak sedekah, umpamane 1000, jangan hanya cuma berharap engkau langsung oleh sekitar gantine Gusti Allah 700.000. Ampun ngoten. Karena kata-kata albir ini kebaikan yang luas. Bisa jadi jenengan dikasih sehat, amin. Jenengan rizkinya dilapangkan. Nek pas delalah kepepet ono wong sing ngewangi. Nah, itu mana albir. Tidak selalu materi yang kita keluarkan diganti oleh Allah dengan jumlah yang lebih banyak, tidak begitu. Makna albir itu kebaikan yang luas, yang bisa kita rasakan. Kalaupun kita tidak bisa merasakan, harapannya nanti anak-anak keturunan kita merasakan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Rasul itu melarang iyyaka wa qaraima minnal amwalihim. Saat orang-orang mau mengambil zakat milik orang-orang kaya, Rasul itu berpesan. Apa pesannya? Ojo mbok jupuk harta yang paling dicintai dan paling bagus dari orang yang ingin kamu ambil hartanya itu atau zakatnya itu. Gak boleh sama Rasul.
Kenapa? Karena di dalam menginfakkan harta di jalan Allah, Allah hanya menghendaki yang kita cintai, bukan yang terbaik, bukan yang tercinta. Tetapi nek jenengan saged nglakoni sing terbaik niku jenengan infake, niku luwih apik. Nah niku maksudnya ibarat 100.000, 50.000 niku wau. Nek jenengan iso nginfake sing 100.000 niku oleh, itu pahalanya jauh lebih besar. Ning ora ngono ya ora apa-apa. Niku maksudnya. Ya alhamdulillah ternyata ya setengah-setengah wae lah. Sedengan-sedengan wae. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira awake dhewe niku duwe akeh napa sithik? Sinten sing ngomong duwe sithik angkat tangan. Ayo hitung-hitungan kali kula nek duwe sithik. Awake dhewe niku sugih ning ora ngrasa sugih. Percaya napa mboten? Cobi. Mata kita regane 2 miliar, jenengan purun dituku 2 miliar? Didonorke teng wong sing butuh? Cobi. Umpamane 2 miliar niku berarti loro niku wis 4 miliar. Cobi. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Maknanya apa? Kita ini kaya, tapi semua ini hanyalah titipan dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam itu kurang 5 menit. Kula ndelok jam mriko nika. Nek jam kula kirang 30 menit niku pripun niki? Piye irat? Ya nek bapak-bapak sing lendet-lendet betah niku, Bu. Nek sing mboten lendet-lendet nggih wis ki ndang rampung wae to iki ngoten. Selarep panen jagung. Nah, ada ayat yang untuk menutup kajian kita pagi hari ini, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ayat itu mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah 259. Jadi cerita atau kisah dari ayat ini, bukan cerita di Quran. Kalau Quran itu kisah. Kisahnya, ayat ini itu ingin menjelaskan sama kita, dulu pernah ada seseorang yang Allah matikan. Allah matikan. Bersamaan dengan Korea itu, atau desa itu, atau kampung itu juga hancur. Kemudian tiba-tiba Allah hidupkan kembali dalam ayat itu. Bahkan digambarkan neng kono ki isih ana panganan, sing lagi wae panganan kuwi nek iso mbok demok, mbok maem bisa iso. Tetapi onta di samping kamu itu tinggal tulang belulang. Apa maknanya? Ternyata Allah itu pernah menyampaikan sama kita dalam Quran surah Al-Baqarah 259, pernah terjadi peristiwa kampung itu sudah luluh lantak, orangnya mati, tetapi tiba-tiba Allah kembalikan lagi kampung itu menjadi kampung yang baik. Dengan cara apa? Menghidupkan orang itu yang tadi dimatikan. Tapi para mufasir menafsirkannya begini, kalau hanya orangnya saja, jiwa orangnya, itu kemungkinan besar masih ada kemungkinan 50-50, 50%. Wong kuwi iso mbangun kampunge meneh apa ora? Maka tafsirannya adalah, oh ternyata kampung itu akan jadi baik lagi kalau ada orang yang punya pemikiran untuk kembali lagi membangun kampung itu dengan baik. Dan nek guru meneng wae kampungnya rapi sekondi. Contoh di kampung kita, ono inisiatif rapat RT, sesuk gugur gunung, resik-resik dalan. Kira-kira nek dilakoni dalane dadi resik napa mboten? Kuwi ono inisiatif. Kalau nggak ada inisiatif, yo kampung itu tetap reget. Apa maknanya Bapak Ibu? Ternyata membangun peradaban itu butuh orang yang sadar bahwa dirinya ini punya kepentingan, punya kewajiban untuk membangun peradaban itu bersama-sama. Nah, kalau semangat hidup, semangat berjuang, semangat membangun itu sudah ada, yang kedua apa syaratnya? Dia harus punya iman.
Kenapa? Punya iman. Karena dengan iman itulah apa yang diajarkan oleh Allah lewat Quran, insya Allah dia percayai. Termasuk salah satunya Nabi Mabur niku wau. Kalau nggak ada iman nggak percaya, Pak. Kalau nggak iman Quran itu mampu mengubah dunia, ya pasti nggak percaya. Nggak bakal itu terjadi. Maka syaratnya orang yang mau membangun peradaban dan kelompok itu adalah yang kedua, beriman. Yang ketiga, di dalam ayat itu juga disampaikan, orang-orang di sekelilingnya itu atau orang yang membangun peradaban itu harus mau membelanjakan harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Jadi nggak boleh ogah-ogahan infak, nggak boleh ogah-ogahan sedekah, nggak boleh ogah-ogahan kita bersedekah. Kenapa? Karena peradaban Islam sejak zaman Nabi dulu itu dibangun dengan harta dan jiwa. Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasul, ceritanya panjang. Tetapi pada intinya tanah yang dijadikan Masjid Nabawi itu adalah tanah wakafnya Rasul, yang Rasul beli dari 2 orang anak yatim. 2 anak yatim punya lahan, yang waktu itu anak yatim itu mengatakan, wahai Rasul, pakai saja kalau mau dibangun masjid. Tapi apa kata Rasul? Oh enggak, karena saya tahu kamu membutuhkan ini, maka tanah ini saya beli dengan uang berapa? 800 dirham. Jadi Rasul itu, Pak, bangun Masjid Nabawi itu dengan uang 800 dirham beli tanah. Dari siapa? Dari 2 anak yatim itu. Yang awalnya anak yatim itu mau memberikan, tapi Rasul nggak mau. Coba diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, akhirnya apa? Bangun Masjid Nabawi itu hari yang diperlukan untuk membangun rolas dino. 12 hari bangun Masjid Nabawi itu yang kecil. Nek sakniki nggih ora mungkin rolas dino. Wong kuat jembar banget, mbok sak nglipar punjul niku. Itu. Tapi dulu pertama kali bangunnya 12 hari. Pakai pelepah kurma atapnya, yang bawah pakai batu-batu, ditata yang bagus, akhirnya tempat ibadah dan meletakkan pondasi peradaban di kota Madinah. Sebelumnya apa? Bangun Masjid Kuba yang jaraknya kalau pakai kendaraan 11 menit. Itu juga dengan apa? Dengan infaknya Rasul, sedekahnya Rasul, wakafnya Rasul, dengan apa? Harta dan bendanya. Setelah itu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Maka peradaban itu pasti dibangun paling tidak ada karakter 3 tadi itu. Yang pertama, sadar, punya semangat membangun dalam hidupnya. Yang kedua, punya iman. Yang ketiga, harus berani membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, sampun niki? Sampun 2 ayat. Kira-kira nek pun ngertos ayat ngeten niki, riyen nek para sahabat niku langsung gemetar hatinya. Wah, anu ayat koyo ngene iki. Berarti sesuk piknik. Ngoten niku, Pak. Kan pun enten ayat piknik niku, wow. Yang kedua, oh berarti sesuk nek ana peluang infak sedekah saya cepat-cepat. Karena apa? Ya kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, bukan yang paling kita cintai. Nek paling kita cintai mampu diwakafkan, dizakatkan, diinfakkan, insya Allah itu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gandeng saya di sini selaku pimpinan pesantren, saya ingin menyampaikan kita ingin bangun bareng-bareng peradaban ini. Insya Allah saat ini kita berusaha untuk terus membangun pesantren ini. Sekarang ada pembangunan di belakang sana itu 2 lantai kita naikkan. Saya mengikhtiarkan mencarikan dana itu ke pemerintah. Salah satunya kemarin lewat jalur Inpres Presiden.
Kemarin dapatnya kita ajukan proposal 385 juta. Tapi alhamdulillah dapatnya 470 juta. Alhamdulillah. Itu diberikan, sekarang sudah dibangun di belakang mereka. Nah, saat proses itu dapat, ternyata tiba-tiba ada salah satu jamaah dari kita ini yang kemudian datang ke kantor. Ustadz, saya ini butuh uang untuk melukir tanah di tempat yang lain. Nah, tanah saya yang samping pesantren ini 1.700 meter mau saya jual. Nah, kula bingung. Bingungnya pripun? Kono lagi bangun yo engko isih ana duit sing kudu ditambahke. Iki kok ana lemah samping pesantren sing mau nggak mau tetap harus saya ambil. Saya terpaksa ngambilkan kas dari pesantren 100 juta tak nggon DP, Pak Bu. Jadi saya ini mengelola keuangan pesantren ini untuk seluruh kepentingan pesantren ini. Jadi onten kas sekitar 300-an juta. Saya prediksi nanti sekian bulan uang ini masih safety lah untuk nanti makan anak-anak, untuk bayar ustadz, bayar karyawan dan lain-lain. Ini uang 100 juta masih ada. Tak bayarkan sekarang sudah, tak bayarkan 100 juta. Nah, kita ini kurang 100 juta karena mintanya 200 juta. Nah, maka kenapa kemarin saya sampaikan ke PCM dan pengurus Ahad Pagi, nek bisa Ahad Pagi ini sesuk neng pondok. Biar apa? Biar jamaah kita ajak bareng-bareng membangun peradaban ini. Kadang-kadang nek ora dipeksa, ya ora bakal nglakoni niku. Lha sampeyan? Kula mboten anu lho niki. Wah, iki enek-enek anune enek karepe iki. Maksud kula memberikan tempat kita untuk menyalurkan harta sebagian dari harta kita. Nah, maka tadi ada selebaran Bapak Ibu yang dibagi oleh Lazismu. Kerjasama antara pesantren dan Lazismu untuk pembebasan tanah itu. Nah, harapannya nanti terkumpul 200 juta. Sing 100 niku dibalekke nang kas pesantren, sing 100 niku dingge nglunasi. Kan ngoten? Agar apa? Agar tanah itu segera betul-betul menjadi hak milik pimpinan cabang Muhammadiyah Ngelipar. Bukan milik pesantren. Pesantren ini miliknya Muhammadiyah, miliknya PCM. Gitu. Miliknya kita bersama. Kalau sudah kata PCM niku berarti miliknya kita semua jamaah ini. Jenengan niku punya Pak, punya hak milik di pesantren ini. Gitu. Ini milik jenengan, bukan milik pribadi orang-orang, bukan miliknya pengurus Muhammadiyah saja, tapi miliknya jamaah. Saya pernah ingat Pak, waktu saya itu di pesantren. Ketika pesantren bangun lantai 2, niku jamaah itu berbondong-bondong melu ngecor Pak. Melu ngecor niku. Ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu yang lain itu membuatkan nasi bungkus. Jadi bapak-bapak habis kerja ngecor niku, istirahat makan nasi bungkus yang dibuat ibu-ibu itu. Loh, kalau bisa terjadi seperti itu luar biasa itu. Pasti akan berkembang dengan baik dan inilah investasi kita. Cobi, kalau pesantren ini terus digunakan, berkembang dengan baik, anak-anaknya menghafal Quran, sholat jamaah ya dinggo terus, ngaji terus, sekolah dipakai terus, coba itu mengalir terus kepada kita. Gitu. Maka ini penting saya sampaikan kepada jenengan, ini ada peluang, monggo bareng-bareng kita bangun peradaban di kecamatan kita atau Kapanewon kita Ngelipar. Terkhususnya seperti itu, terkhususnya di pesantren kita. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka kami berharap apa yang kemudian kami ikhtiarkan ini kita bareng-bareng sokong bersama. Kira-kira pripun? Cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Cocok. Besok nek umpamane niku kula ngundang ranting-ranting, Pak niki kadose pondok butuh ngecor. Siap napa mboten niki? Siap napa mboten? Ibaratnya ngoten mawon, jenengan iki kerja bakti ngoten mawon lah. Nggih lho. Ibaratnya kerja bakti wis ibu-ibu kira-kira mengke nek gawe satu orang satu bungkus saged to niku? Oh, saged Pak. Luar biasa lho niku. Nabi rene yo ngoten niku. Bangun Madinah itu ngoten niku. Nah, maka kalau nanti seperti itu insya Allah kita akan cepat berkembangnya. Gitu. Kita akan cepat berkembangnya. Nah, saya awali. Karena ini buka dan saya belum wakaf, insya Allah saya wakaf 5 juta. Wis. Saya selaku pimpinan nih, saya wakaf 5 juta untuk tanah itu.
kula awali. Lha mosok kowe gur ngomong tok Pak Ustaz, lha kowe wakaf piro mengke ngoten mengke ndak jenengan. Gitu? Nah, saya insya Allah karena kemarin dapat ya proyek-proyek kecil gitu, insya Allah saya wakaf 5 juta, insya Allah hari ini tak kasihkan ke panitia. Nah, silakan saat ini jenengan, wah, kayak 5 juta iki aku arep piro? Jenengan 50.000 yo oleh. 5.000 nggih angsal, ning oleh 0,0 sekian meter. Mboten napa-napa. Gitu? Ibaratnya saat niki 5.000, oh sesuk sasi ngarep kula tak 10.000. Mboten napa-napa. Piro wae ditampa mbok 500 perak to, kula tampa wis. Tenang niku, kula leboke canceling niku mengke. Niku wakafe jenengan, mboten kula utak-atik. Karena ada tim yang mengurusi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pengajian pada pagi hari ini yang telah didengarkan dengan baik. Semoga ini menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita sehingga kita bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.